Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari klaster I3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 2 pada lab 1351 yaitu VLAN configuration. Jadi kita ini kayak sama yang tadi ya, topologinya hampir mirip. Lalu ini ada addressing table di sini dan ada VLAN information-nya juga. Lalu setelah itu kita ada objektifnya juga. Kita bakal konfigurasi kedua wireless home router dan WLC berdasarkan network. Kita bakal implementasi WPA2 PSK dan WPA2 Enterprise Security keamanannya. Dan ini ada tujuan kita, yaitu configure home router to provide Wi-Fi connectivity to a variety of device, WPA2 dan PSK sebagai keamanannya, lalu configure interface pada WLC, WLAN pada WLC, WPA2 PSK untuk WLC, untuk connect ke WLAN juga, yang WPA2 Enterprise dari WLAN untuk connect ke WLAN. Lalu selanjutnya kita bakal langsung aja ke part yang pertama, configure a home wireless router. Jadi kita di sini ada home wireless router yang bisa kita lihat di sini. Kita buka dulu. Tunggu dulu. Oke. Ini sudah ada tampilannya. Nah, ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke GUI-nya. Nah, ini di sini kita cocokkan yang ada di addressing table nih teman-teman. Yang dimana internetnya ini DHCP, tapi ini statik, kita ganti ke DHCP terlebih dahulu. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita lihat untuk IP address-nya. Ini harusnya 6, kita ganti 6. Lalu subnet mask-nya sudah, enable. Lalu kita lanjut lihat ke perintahnya. Untuk maksimum address-nya ini 20. Kita ganti ke 20. Lalu IP start-nya ini dari 3. Setelah itu kita kasih DNS servernya, yaitu kita lihat di addressing table. DNS-nya yaitu 10.10 100 lalu selanjutnya adalah 252. Oke. Kalau sudah, lalu kita save. Kita klik di sini save settings. Nah, kita bisa lihat. Oke, kita mungkin bisa cek resultnya. Nah, ini sudah. Lalu setelah itu kita lanjut terlebih dahulu teman-teman. Untuk subnet mask-nya ini di home wireless router ini kita ganti jadi 224. Tapi di sini yang 224. Nah, oke, lalu kita save settings. Ini kita save, cek lagi. Oke, untuk subnet mask-nya belum ke save, kita lihat dulu. Kita 224, lalu kita save settings. Coba ini sudah bisa belum ya?
Oke, subnet masknya sudah. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya ya. Ke langkah selanjutnya konfigurasi the wireless LAN. Nah, jadi dari router ini kita beralih 224. Susah banget ya. 224. Kita save. Oke, kalau sudah kita ke wireless. Nah, selanjutnya kita ke wireless setup ini, kita ganti. Nah, ini kan ya, ini auto. Ini channelnya kita ganti 6. Oke, lalu kita enable. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya, kalau sudah kita save. Oke, ini sudah. Setelah itu, kita pastikan semua wireless ini tuh dapat melihat SSID. Oke, kita ke laptop. Sekarang kita ke laptop. Tunggu terlebih dahulu. Oke, kita ke laptop, kita ke desktop, kita ke PC wireless. Kita ke connect. Kalau coba kita refresh, apakah sudah ada? Ini belum ada untuk SSID-nya. Oke, kita bakal coba lihat lagi di check result di sini. Ini untuk SSID. Oke, kita coba lagi. Kita ke home wireless, GUI-nya, lalu kita ke wireless security. Ini udah enable. Oh, ini teman-teman, ini kita ganti jadi ini kita ganti jadi home SSID. Kita save. Sudah, lalu kita coba ke laptop lagi, kita refresh lagi. Nah, ini sudah ada tadi ya home SSID. Nah, ini sudah ada nih teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke konfigurasi security. Lalu kita ke wireless di sini. Kita ke wireless security. Nah, kita atur nih di sini. Untuk security modenya yaitu WPA2 personal. Lalu setelah itu kita masukin passwordnya yaitu Cisco 123. Seperti ini. Lalu setelah itu secure the router by change the default password to the value shown in the wireless LAN information table. Oke, kita lanjut ke administrasi. Di sini ini kita save dulu. Oke. Sudah di-save, lalu kita ke administrasi. Kita di sini ganti passwordnya yaitu ganti Cisco 123. Di sini juga Cisco 123. Lalu setelah itu kita save.
Oke, sudah. Lalu langkah keempat ini connect client to the network. Kita ke PC wireless, laptop. Setelah itu kita ke PC wireless, kita refresh. Lalu kita selanjutnya kita klik ini, lalu kita connect. Lalu ini kita masukin passwordnya Cisco123. Cisco123, lalu kita connect. Oke, kita lanjut. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini sudah terkoneksi ya, teman-teman. Lalu selanjutnya open the config tab on the tablet PC. Di sini kita buka config yang ada di sini. Lalu selanjutnya perintahnya adalah di tablet dan smartphone ya, kita konfigurasi wireless interface-nya untuk terhubung ke wireless network. Nah, lalu kita ke wireless 0. Di sini kita tunggu dulu. Nah, di wireless 0 ini SSID-nya ini kita ganti home SSID. Home SSID. Lalu selanjutnya untuk authentication-nya ini WPA2 PSK. Oke. Selanjutnya kita masukin passwordnya Cisco123. Oke, seperti ini. Kita lakukan juga pada smartphone. Kita ke config, kita ke wireless. Ini kita home SSID, lalu ini WPA2 PSK, dan ini Cisco123. Oke, sudah. Selanjutnya verify connectivity. The host should be able ping each other and the web server. Jadi ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Kita dari web server ini, dari laptop ini kita coba ping ke command prompt ke web server ya. Jadi kita bisa ping www.netachat.pt. Kita coba cepetin. Oke, dia bisa keping ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke part yang kedua, yaitu konfigurasi WLC controller network. Nah, kita dari configure VLAN interface, dari enterprise admin, oke, kita geser topologinya ke kanan. Ini ada enterprise admin. Kita klik ya. Kita bakal akses WLC. Jadi kita ke desktop, lalu kita ke web browser. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu dulu ya. Agak lama. Oke teman-teman, kita coba ulangin dulu. Kita ke sini.
ini. Oke, kita coba kecilin. Dan juga kita kecilin. Kita minimize semua. Kita ke kita coba ulangin. Itu kita besarkan. Nah, oke. Kita ke Enterprise Admin, web browser, kita ke WLC. WLC ini IP-nya 192 HTTPS. Ini teman-teman kalau ngetik harus lengkap karena saya IP doang tadi nggak bisa nyambung dia. 192.168.100.254. Oke, kita go. Selanjutnya untuk itu kita login. Kita tunggu dulu teman-teman. Passwordnya sama kayak lab sebelumnya ya, admin Cisco 123 Cisco 123. Kita login. Selanjutnya kita bakal buat interface for the first VLAN. Untuk VLAN yang pertama, ini kita tunggu dulu. Coba lagi. Admin. Oh, oke, sudah. Lalu kita untuk buat ini, kita tuh ke controller ini teman-teman. Kita tunggu dulu. Selanjutnya kita ke interface. Kita tunggu dulu ya. Oke, selanjutnya kita buat yang baru yaitu new. Nah, di sini untuk interface-nya yaitu WLAN 2. VLAN ID-nya ada 2. Lalu setelah itu kita apply. Kita tunggu lagi ya teman-teman. Setelah itu nanti kita konfigurasiin sama yang ada di sini. Oke. Setelah itu kita atur port numbernya yaitu 1, interface address-nya yaitu 192.168.2.254, netmask-nya 255.255.255.0, gateway-nya yaitu 192.168 titik, kita lihat di sini yang 2, ada 2.1 dan untuk DNS nya sendiri sama juga
192.168.2.1. Oke, setelah itu kita apply. Oke. Oh, sorry. Saya ada kesalahan di sini. Ini malah pakai koma. Titik, ini titik. Kita coba apply lagi. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi WLAN yang kedua. Tunggu dulu ini. Mungkin kita ke back dulu ya teman-teman, kita back aja. Sambil kita lihat cek resultnya. Oke, di sini WLAN 2 sudah terbuat ya. Yang belum, masih banyak yang belum. Kita close, kita coba lihat lagi. Nah, oke, WLAN 2 sudah terbuat. Kita buat lagi, yaitu name-nya WLAN 5. Kita buat lagi. Kita tunggu dulu. Oke, interface WLAN-nya WLAN 5. WLAN ID-nya 5 juga. Lalu kita apply. Untuk gateway-nya ini pada 5 itu berarti dia 192.168.5.1. Oke. Lama banget. Oke, sudah, kita edit portnya 1, lalu 192.168.5.254, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.5.1, lalu ini DNS-nya 192.168.5.1. Setelah itu kita apply. Tombol di sini kita oke. Nah, ini kita tunggu. Kita lanjut ke step yang selanjutnya. Oke,
Oke, di step selanjutnya konfigurasi DHCP scope for the wireless management network. Oke, jadi kita nanti bakal ke manajemen, ke tab menu yang manajemen, Eco controller dulu. Kalau udah ya teman-teman, kita ini ke interface. Tadi udah kita apply ya. Kita ke interface-nya. Oke, kalau udah, seharusnya kita langsung ke ini aja, DNS. Lalu kita ke DNS scope. Nah, ini kita lanjut. Nanti kita pilih yang scope name-nya manajemen. Oke. Ini kita lihat di sini. Ini sudah ada, lalu kita buat yang baru, new. Scope name-nya manajemen ya, manajemen. Sorry, ini huruf kecil semua. Manajemen. Lalu kita apply. Ini agak lama. Oke, kita masuk ke manajemen ini. Untuk kita edit port statusnya, port pool start address-nya, dan network, netmask, dan default routers-nya. Oke, untuk pool start address-nya yaitu 192.168.100.1235, lalu 192.168.100.245, networknya 192.168.100.0, netmasknya 255.255.255.0. Lalu default routersnya kita buat 192.168.100.1. Kalau udah, kita apply. Selanjutnya step yang ketiga, konfigurasi WLC dengan Eternal Server Address. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sudah, kita bisa lihat di sini. Lalu kita ke security, tab menu bar security ini. Oke, kita pilih new. Oke, di sini untuk server indeksnya ini 1, server addressnya ini 10.6.0.254, lalu secretnya ini radius
PW. Di sini. Oke, sudah. Kita itu lagi, kita ini lupa. Radius PW. Oke, setelah itu kita apply. Selanjutnya kita konfigurasi WLC untuk mengirim informasi log ke server SNP. Kita tunggu dulu. Ini. Oke, kalau sudah kita ke manajemen. Kita di sini kita pilih yang SNP, lalu kita pilih yang trap receivers ini. Nah, kalau udah kita pilih new. Setelah itu community name-nya kita pilih WLAN, lalu IP address-nya 10.6.0.254. Setelah itu kita apply. Error WLAN space. Oke, sudah terbuat ya. Lalu selanjutnya kita membuat WLAN. Jadi kita ke WLAN sini, teman-teman. Kita pilih go untuk membuat WLAN-nya. Untuk profil name-nya kita pilih wireless VLAN 2. SSID-nya SSID min 2. ID-nya ini juga 2. Lalu setelah itu kita apply. Tunggu dulu. Nah, oke, kita ini bikin enable. Lalu setelah itu interface-nya yaitu kita bikin WLAN 2. Oke, selanjutnya kita ke security. Ini kita pilih yang WP. Ini kita pilih yang kita kan sudah ke security, kita WPA, ini WPA 2 polisnya kita centang. Lalu ini kita pilih yang PSK. Lalu setelah itu ini kita ganti jadi, kita isi jadi Cisco 123. Ini caps lock apa enggak ya? Oke. Salah berarti ini. Tadi dulu Cisco 123.
udah kecil semua, lalu kita ke AAA servers. Sorry, ini udah semua ya. Ya, kita ke advance. Lalu ini kita flex lock connect-nya kita klik semua. Oke, kalau sudah kita apply. Lalu kita buat VLAN yang kedua, yaitu wireless VLAN 5. Tunggu dulu. Apply, kita lihat cek resultnya juga. Oke, ini sudah. PC2 wireless VLAN 2 ini sudah. Kita ke wireless VLAN 5. Kita close. Kita lihat di sini, ini belum. Oke. Kalau udah kita ke VLANs aja. Ke VLANs ini. Oke, kita buat lagi buat yang wireless VLAN 5. Profil name-nya yaitu wireless VLAN 5, SSID-nya SSID -5, ID-nya 5, lalu kita apply. Kita tunggu dulu. Ini kita pilih enable, lalu kita pilih VLAN 5, lalu kita apply lagi. Oke. Setelah itu kita ke security. Ini saya salah, tadi harusnya kita langsung ke security, tapi malah saya apply duluan. Kita ke security.
security-nya, lalu kita ini pilih WPA2, lalu setelah itu kita WPA2 police, ini kita pilih yang ini. Lalu kalau udah kita ke AAA servers. Ini kita pilih yang paling bawah ini. Selanjutnya kita ke advance. Flags-nya kita aktifin semua. Lalu kalau udah kita apply. Klik OK. Oke, selanjutnya pada step yang kelima. Pada step yang kelima ini konfigurasi host untuk terhubung ke WLAN. Kita lihat cek resultnya. WLAN 5 udah kebuat semua. Lalu di sini pada WLC satunya ini SNMP-nya masih salah. Kita coba ulangin lagi dulu ya sebelum lebih lanjut. SNMP ini pada part step ketiga. Oke, kita ke security. Kita ke manajemen. Lalu kita ke SNP, kita pilih yang tab receivers ini. Kita tunggu dulu. Oke, ini enable. Lalu ini sudah semua ya. 10.6.0.254 ini WLAN. Ini sudah, kita coba lihat. Oke, ini sudah aktif ya. Oke, kita apply aja. Error, komunisnya yang bilang attribute has passed in it. Please remove unsure. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ke part yang selanjutnya dulu. Dari wireless host 1 harusnya bisa terkoneksi dengan wireless VLAN 2. Lalu kita lanjut wireless host 1. Kita ke desktop, kita ke PC wireless. Ke connect, lalu kita refresh dulu. Lalu kita pilih yang SSID 2, kita connect. Lalu ini kita masukin passwordnya itu Cisco 123. Kita connect. Oke, kita lihat di sini sudah terhubung. Lalu dari wireless host 2
kita lihat desktop PC wireless. Lalu kita ke profile. Setelah itu kita pilih edit. Kita pilih yang SSID 5 ini. Lalu kita pilih advanced setup. Kita di sini yaitu kita masukin SSID-nya 5. Lalu kita next. Kita next lagi. Ini security-nya kita pilih yaitu WPA2 Enterprise. Ini kita sesuai yang ada di sini ya teman-teman. Di sini WPA2 Enterprise, kita next. Press key-nya ini yaitu kita pakai ini. User W5 pas. Coba next. Oke, kita coba save. Oke, kita selanjutnya kita kalau udah kita connect to network. Oke. Ini udah. Lalu kita lihat hasilnya. Kita coba cepetin. Ini belum terkoneksi. No association with access point. Kita coba lagi ya, mungkin edit, lalu advanced setup, SSID-nya 5. Ini kita next. Ini WPA2 Enterprise. WPA2. Oh, saya salah. Harusnya ini, teman-teman. Lalu kita next. Selanjutnya, nah, tadi saya salah berarti. User WLAN 5. Dan di sini passwordnya user W5 pas. Lalu kita next. Kita save. Connect to network. Kita lihat di sini masih belum bisa. Ada yang salah. Kita cek dulu. Wireless 1 sudah, wireless 2-nya oke, udah betul. Lalu mungkin untuk ini SNMP-nya ini belum bisa ya. Kita coba lihat lagi ya. Oke, ini sudah terkoneksi teman-teman. Untuk yang enterprise admin, kita ke SNMP. SNMP ini kita pakai WLAN. Community name-nya 254 ini sudah benar. Coba apply, error. Kita coba back dulu. Oke, kita coba hapus ya. Jadi kita hapus. Lalu kita buat baru lagi. Kita buat baru lagi teman-teman. Kita ke new. Community name-nya kita kasih nama WLAN, lalu 10.6.0.
254, lalu kita apply. Bisa nggak ya? Oke, sudah, nggak ada pesan warningnya juga. Kita lihat di sini lagi. Nah, ini sudah terchecklist semua. Nah, udah kechecklist semua ya. Selanjutnya kita tes konektivitasnya, yaitu kita coba ping kita dari wireless 2. Kita coba ping server. Pingnya yaitu www.netachat.pt. Oke, bisa. Sekarang kita pakai dengan IP juga, coba ping 203.0.113.78. Oke, bisa juga. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya di lab ini. Terima kasih, maaf apabila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.